Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunia Aziza Asyari dengan NIM 1923066 kelas PI 6B. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS Micro Teaching dengan dosen pengampu Kagina Novina dari CMPD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajarannya selalu melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Nah, di sini keterampilan bertanya juga adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya berjalan lancar dan kondusif. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan berbagai variasi supaya dapat melakukan tanya jawab dengan siswa agar siswa itu tidak merasa bosan. Nah, di sini ada tujuan keterampilan bertanya. Yang pertama, mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal. Yang kedua, membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru. Yang ketiga, menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pengajaran. Guru sering bercorak pertanyaan ingatan, sebaiknya juga pertanyaan pikiran. Yang keempat, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu, sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya. Yang kelima, mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi lain. Di sini, alasan keterampilan bertanya perlu dikuasai. Yang pertama, guru cenderung mendominasi ceramah dalam kelas. Yang kedua, siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara mental, intelektual secara maksimal. Yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Adapun prinsip-prinsip keterampilan bertanya, yang pertama, kehangatan dan antusias. Yang kedua, jangan mengulang pertanyaan apabila peserta didik tidak mampu menjawabnya. Yang ketiga, hal ini dapat menyebabkan menurunnya perhatian dan partisipasi. Yang keempat, jangan mengulang-ulang jawaban peserta didik. Yang kelima, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Yang keenam, usaha agar peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak, sebab kita tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menjawab dengan benar dan siapa yang menjawab dengan salah. Yang ketujuh, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan lebih terdahulu adalah kepada seluruh siswa. Kemudian guru menunjukkan salah seorang untuk menjawab jawaban dari pertanyaan telah diberikan. Yang kedelapan, pertanyaan ganda, di mana guru kadang mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda, mengendaki beberapa jawaban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, agar lebih jelas, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Iya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mengambil akun terlebih dahulu ya. Ara, Nisa, Wulan, Andre, Adit, Rian, Putri. Ya, semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan bertanya dulu. Apakah adik-adik semuanya masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Ya, Andre, apa materi minggu lalu yang Ibu ajarkan? Iya, rukun Islam dan rukun iman. Nah, coba disebutkan rukun Islamnya ada berapa, rukun imannya ada berapa? Iya, benar sekali. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang sholat, ya. Nah, di mana sholat ini adalah kewajiban bagi kita, umat muslim atau umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita tidak mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan dosa. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib dan syarat sah sholat.
Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan bertanya dulu nih, siapa yang sering sholat di rumah? Angkat tangan. Iya, Masya Allah, ternyata semuanya ya sholat di rumah. Nah, berikut sini ya Ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Dimana syarat wajib itu ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam. Nah, di luar dari itu kita tidak bisa melaksanakan sholat, karena syarat wajib sholat yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, kita harus memiliki akal. Nah, kalau misalnya ada orang gila, berarti dia tidak bisa sholat, karena harus memiliki akal. Yang ketiga, harus dewasa atau sudah balik. Yang keempat, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, adik-adik, jika apabila kita masih dalam keadaan misalnya cewek dalam keadaan haid, nah kita harus bersih dulu ya. Setelah itu baru kita bisa sholat. Nah, sedangkan syarat sah sholat yang pertama itu waktunya telah tiba. Nah, apabila kita telah mendengarkan azan, kita cepat-cepat bergegas untuk mengambil air wudhu dan kemudian kita sholat. Yang kedua, itu harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil ya. Yang ketiga, itu harus suci badan, pakaian, dan tempat di sekitar kita. Harus bersih, harus suci ya. Keempat, itu menutup aurat. Sehelai rambut pun saja untuk bagi wanita itu mendapatkan dosa apabila terlihat satu helai saja. Jadi untuk perempuan itu kita harus menutup aurat ya. Berikutnya itu harus menghadap kiblat ya. Harus menghadap kiblat. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama itu berhadas. Berhadas itu adalah segala kotoran yang keluar dari tubuh. Nah, misalnya kencing, buang air besar, atau buang angin. Nah, yang kedua, terkena najis ya. Yang ketiga, sengaja berkata atau berbicara selain membaca doa. Yang keempat, sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun doa. Yang kelima, sengaja melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut dalam yang terlepas dari gerakan sholat. Nah, misalnya menggaruk ke arah yang sama. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, mendahului gerakan imam. Yang kedelapan, murtad ya. Mungkin hanya itu dulu yang kita belajar pada hari ini. Ibu harapkan pada adik-adik semua bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan ya. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bertanya kembali kepada adik-adik. Coba Ara, pengertian sholat tadi apa? Ya, benar sekali. Dan bisa menyebutkan syarat wajib dan syarat sah sholat apa saja? Ya, Rian? Ya, benar. Nah, terakhir nih, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Siapa yang akan menjawab? Ya, Ulan, silakan. Iya, benar sekali. Wah, ternyata semuanya masih ingat ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.